bencana itu memang bermacam-macamnya. Ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak, ada memang murni karena alam, ada memang karena ulah manusia atau ciptaan manusia. Ya. Salah satu sebenarnya bencana yang bisa dikatakan oleh manusia itu adalah banjir itu sendiri. Tuhan menciptakan alam ini sebenarnya sudah memberi suatu sistem yang memang mampu mengatasi banjir itu sendiri. Cuma orang manusia yang mengubahnya sehingga dia banjir. Ya. Tentu jujur bahwa salah satu pemberi sumbangsi terhadap banjir ini adalah pertanian. Ya. Memberi ruang orang membuka lahan ketinggian, sudut kemiringan. Saya ada orang di belakang lebih tahu ini ya tentang seperti apa potensi-potensi itu bisa terjadi kalau ini. Karena kemarin ada pertanyaan kami sampaikan, jangan karena dengan dasar memberi bantuan kepada orang supaya menyambung hidupnya malah membunuhnya. Apa umpatnya itu sanana? Kalau penanam jagung banjir dia mati pak. Kita dia belum sempat menikmati. Kalau persoalan kami kita mati itu urusan belakang. Ini mana ya diskusikan ini akibat penyebabnya itu karena adanya hutan di atas, adanya terbuka lahannya bagus. Tapi kemarin kami panggil DLHK siapa malah nyalakan Mamasa. Katanya analisis dulu daerah kita baru kita salahkan Mamasa. Jadi salahkan Mamasa, memang lebih tinggi Mamasa ya. Ini tidak ada yang menginginkan bencana dan tidak ada yang menginginkan data BPBD di daerahnya. Karena kalau ada pasti ada bencana. Tidak ada persoalan. Tidak ada tidak data. Ya, ya. Hanya persoalannya tidak ada yang bisa menghalau itu karena bencana pasti datang. Jadi pertama menyambung apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, Pak Ilham, Pak Rahmadi dan Pak Farid tadi bahwa ini di badan bencana tentu kita di sini membahas anggaran dan anggarannya hampir 99% ya. Ya hampir dipastikan dan itu dalam catatan dalam pembahasan ini itu kita anggap baik karena bisa menghabiskan anggaran dan bisa tepat sasaran ya. Tepat sasaran oleh pihak badan bencana ini. Jadi saya ingin sampaikan bahwa untuk pembahasan APBD ini yang sudah digunakan sebenarnya ini juga termasuk evaluasi kita ke depan bagaimana penggunaan anggaran itu. Kalau misalnya ada yang kebutuhan lain itu di sini yang perlu sebenarnya pada saat bencana itu logistiknya di awal. Seperti kalau sudah ada selimutnya ya tentu ada susu dan lain hal sebagainya yang dianggap urgent pada saat bencana itu datang. Nah, dikatakan bahwa di dinas sosial itu ada. Jadi dinas sosial itu sebenarnya dia terlebih pada bantuan terfokus pada kemiskinan. Seperti bantuan-bantuan yang langsung itu dia cuma bantuan permakanan misalnya, dan bantuan-bantuan yang usia lanjut itu dia fokusnya pada itu, bukan pada bencana. Ini bukan tadi sependapat apa yang disampaikan Ilham, kalau ada regulasi untuk itu dan bisa ada dukungan anggaran untuk utamanya bagian logistik, karena kami cukup mengalami bahwa kemarin di Kota Kali itu juga terdapat bencana banjir, dan ini kita tidak bisa hindari karena yang namanya bencana dalam 1 tahun itu hampir bisa dipastikan itu ada. Ya, kalau tidak kemarau banjir, ya kalau tidak banjir ya paling kalau di sawah itu bencananya angin atau hal sebagainya. Jadi mungkin itu ketika sudah ada bencana, baru kemudian bencana turun asesmen, baru kemudian dilakukan lagi harus koordinasi ke keuangan. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Apakah tidak bisa ya jalannya misalkan pos anggaran yang itu tadi itu melekat saja di BPBD seperti itu langsung. Jadi
tidak perlu lagi ada administrasi lagi dalam bentuk administrasi verifikasi ke keuangan baru keuangan CRK. Seperti itu. Jadi langsung saja ketika Badan Bencana sudah turun asesmen, oke, kemudian bisa dicairkan langsung gitu saja kan. Masyarakat juga bisa cepat untuk menerima ya hal itu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Waktu kedua saya pemimpinnya dapat kawan-kawan di Banjar, kemudian para THPD dan para anggotanya Pak Raksa. Saya sedikit saja menyambung apa yang disampaikan Pak Rusnedi yang terhormat tadi, bahwa terkait pengrajin bata merah. Nah, ketika ada bencana, ini kan sering sekali saya sampaikan ke Pak Kawat saya ini, bahwa di sana ada ini, itu banyak kerugian material juga. Cuma karena di regulasi kita ini, di peraturan bupati kita ini mengatur bahwa yang bisa kita bantu itu cuma rumah saja. Nah, ini perlu dipikirkan juga Pak ke depan gimana caranya, karena kalau bicara kerugian, waduh kasihan mereka itu. Bikin bata merah itu akhirnya begitu banjir selesai, jutaan di sana itu. Asalnya tanah ada kebakaran hutan dan lahan juga sudah pernah terjadi di sini. Nah, data juga di pusat bahwa indeks risiko bencana di Sumbar ini termasuk tertinggi di Indonesia. Nah, untuk itu perlu memang upaya kita bersama ini bagaimana. Ada istilah juga lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Upaya-upaya mitigasi kita perkuat dengan cara berbanyak sosialisasi, berbanyak simulasi kepada para masyarakat, terutama yang terdampak yang rawan bencana daerahnya dari seluruh jenis bencana, apakah itu gempa bumi, tsunami. Dan kemarin kami sudah adakan simulasi bersama teman-teman BMKG dan semua pertemuan kami sampaikan bahwa alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari BMKG itu pemetaan dan kita diberi peta oleh BMKG peta rawan tsunami dan gempa bumi dan tsunami itu di daerah Lampung dan Balanipa. Kenapa di sana? Karena kemarin di sana sudah ada sejarah kegempaan yang terjadi tahun 1969. Karena juga Dan sumber kami karena cuma kami yang dapat sumber itu bantuan. Dan kami sudah dapat tempat masuk dan evakuasi dan titik evakuasi di mana pada saat misalnya terjadi, dan itu kami simulasikan kemarin di bulan 6 di tepatnya di daerah Tanah. Dan insya Allah di Agustus nanti kita akan adakan simulasi sosialisasi, kemudian simulasi bencana dengan mengundang seluruh desa yang rawan bencana di waktu bulan. Dan kami mau mengundang narasumber dari BPBD. Nah, ini yang kita mau perkuat bagaimana supaya kita aware, kita harus terbiasa dengan itu karena kita tidak bisa menghindar. Kita sudah memang di sini tempat kita, dan ini perlu kita pikir upaya-upaya apa yang mesti kita lakukan. Salah satunya itu kami sadar di BPBD karena kurang pelanggaran. Alhamdulillah kami kemarin mendapat undang-undang dari beberapa pihak untuk mengadakan sosialisasi maupun simulasi, seperti dari Rumah Sakit Umum Daerah kita sudah pernah adakan simulasi di sana, di BPJS. Kemudian kalau ada acara-acara pramuka ANSD kita sampaikan juga seperti apa bentuk edukasi kita supaya kita mengenal bencana ini sedini mungkin. Seperti itu Mas sementara. Demikian. Ya. Terima kasih.